Shalom teman-teman semua, Yud dan GC, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik-baik saja, semua tetap dalam penyertaan Tuhan. Kita bersyukur, amin, bahwa hari ini kita masih tetap diberikan kesempatan untuk boleh beribadah walaupun lewat online. Saya semakin percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari prosesnya Tuhan, yang membentuk anak-anak Tuhan semakin tangguh lagi, semakin kuat lagi, bahkan semakin bertumbuh lagi secara iman di dalam Tuhan. Bukan makin lemah, bukan makin jauh dari Tuhan, tapi sebaiknya kita makin kuat dalam Tuhan. Mari kita mau buka ibadah kita untuk ibadah Youth dan GC pada sore hari ini. Siapkan hati dimanapun teman-teman berada pada sore hari ini, biar Tuhan boleh jamah kita, bahwa kekuatan dan dahsyatnya Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Haleluya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Haleluya, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku
ajaibnya karya-Mu Tuhan. Ku kasih Engkau melebihi siapapun. Haleluya. Amin. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini ya Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh menyembah Tuhan, untuk kami boleh meninggikan nama Tuhan. Kami sadar bahwa Tuhanlah yang perancangan kami hingga sampai hari ini, bahwa Tuhanlah yang selalu menenun kami hingga sampai hari ini. Proses demi proses ya Tuhan, kami boleh terus berlatih di dalam Tuhan. Di tengah-tengah keadaan ini, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bahwa hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati buat teman-teman Youth dan GC dimanapun mereka berada hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami yang selalu haus dan lapar akan setiap firman Tuhan. Tuhan yang jaga kami, Tuhan yang mampukan kami agar setiap firman yang boleh disampaikan merupakan isi hati Tuhan bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Apa kabar teman-teman Youth dan adik-adik GC dimanapun semua berada? Udah lama kita gak ketemu secara fisik ya. Mungkin ada beberapa yang teman-teman masih bisa ketemuan. Tetap jaga jarak, tetap sehat ya. Tetap ikuti protokol kesehatan. Kalau masih yang mau pengen ketemu gitu, mungkin udah kangen-kangenan. Nah, gereja juga udah lama juga mungkin belum bisa maksimal. Komunitas-komunitas mungkin di luar, komsel-komsel, bahkan pekerjaan-pekerjaan juga mulai dibatasi, bahkan sudah dari dulu dibatasi. Tapi percaya kita harus tetap bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus bahwa hari ini kita masih ada, kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama boleh beribadah secara online. Dan setiap doa saya tuh setiap selalu dalam perenungan saya selalu berdoa supaya teman-teman Youth dan GC, semua sahabat-sahabat saya, semua keluarga saya itu yang paling penting saya mendoakan untuk tidak jauh dari Tuhan, untuk tidak meninggalkan Tuhan, bahkan untuk terus lagi dekat sama Tuhan. Karena saya menyadari bahwa hari-hari ini adalah proses-proses penseleksian Tuhan. Tuhan lagi menseleksi orang-orang, anak-anak Tuhan yang benar-benar ikhlas nggak, tulus nggak mau ngikut Tuhan dengan keadaan kayak gini sekalipun. Jadi di Matius 22 ayat 14 juga tahu kita sebelum masuk dalam firman Tuhan, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saya berdoa buat teman-teman semua Youth dan GC di sini bukan cuma sampai di proses dipanggil, tapi dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, gitu ya. Jadi banyak juga yang nggak tahan sama keadaan-keadaan ini, banyak juga yang mulai bersungut-sungut sama keadaan kayak gini, ya. Tapi saya percaya bahwa teman-teman Youth dan GC di tempat ini yang saya kenal semuanya itu adalah tangguh di dalam Tuhan. Oke, kita mau firman Tuhan juga nggak saya panjangkan, saya cuma mau kita sama-sama diingatkan, kita sama-sama mau belajar. Cuma ada satu kata yang saya mau sampaikan hari ini, Tuhan boleh mengajarkan saya untuk bawa perenungan ini, adalah kata sadar gitu. Sadar ini penting bagi anak-anak Tuhan. Sadar ini penting bagi anak-anak yang percaya, anak-anak Tuhan yang percaya, orang-orang Kristen yang percaya. Karena banyak yang mulai mabok dengan keadaan ini, banyak yang mulai ngelindur dengan keadaan ini, ketidur panjang, mimpi yang kepanjangan. Dia nggak sadar bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, bahwa hidup ini adalah semua karena penyertaan dan kemurahan Tuhan. Hidup yang kita miliki saat ini adalah karena kebaikan Tuhan. Kita mulai nggak sadar, kita selalu mungkin saja hidup ini adalah karena gaji yang besar, hidup ini karena uang yang banyak, hidup ini karena kebahagiaan dari sahabat-sahabat saya, dari orang-orang yang bukan itu. Sesungguhnya adalah hidup ini, kebahagiaan ini adalah karena kemurahan dan kebaikan Tuhan hingga sampai hari ini. Jadi sadar, kita sama-sama sadar bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Nah, tadi di dalam penyembahan saya bilang bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib-ajaib apa yang Tuhan perbuat bagi kita semua. Betul,
Tuhan menciptakan kita begitu dahsyat dan ajaibnya dibandingkan dengan makhluk ciptaan lain. Tuhan begitu sayang sama kita dan sempurna bagi kita. Agar kita apa? Agar kita selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Sadar, kita menyadari akan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Sekali lagi, kita sama-sama buka dalam firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Saya bacakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Berarti kan ada kata-kata di sini, ada kata kerja menyadarinya. Jadi jiwaku benar-benar menyadarinya. Menyadari apa? Menyadari bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Gitu. Hidup-hidup kita sampai hari ini itu semua tuh kita harus bilang sama diri kita bahwa hidup kita itu dahsyat dan ajaib. Firman Tuhan itu gak pernah bohong sama kita. Pergumulan itu boleh kita alami. Proses-proses ini boleh kita alami, gak enak, mungkin gak nyaman, mulai gak biasa. Tapi harus sadar bahwa kita menyadari bahwa kejadian hidup kita adalah dahsyat dan ajaib. Ajaib yang Tuhan buat. Jadi kalau kita sadar setiap kita mengalami pergumulan, setiap kita mengalami hal-hal yang membuat kita mulai gak nyaman, awalnya kita berada dalam zona nyaman. Anak Kristen tuh gak kayak gitu. Orang yang percaya sama Tuhan itu gak selalu ngomongin soal nyaman terus hidupnya. Tapi ketika diproses, ayolah kita sama-sama ikut prosesnya Tuhan. Amin. Ayolah kita sama-sama ikut Tuhan dalam pergumulan-pergumulan hari-hari bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti akan kasih jalan keluar. Bahwa yang penting kita sadar bahwa kembali diingatkan bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib. Amin. Kejadian kita itu bukan yang biasa-biasa saja, bukan dalam taraf-taraf yang level dalam di permukaan aja, tapi udah dahsyat dan luar biasa. Sadar juga bahwa kita tahu bahwa Dia bilang juga dalam firman Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai ke Bapa kalau nggak melalui Tuhan Yesus. Nah, itu juga salah satu bentuk penyadaran kita mengenal Tuhan. Jadi saya mengajak buat teman-teman semua, teman-teman Youth dan GC, bahwa sadar ini penting. Kita nggak boleh mabuk dengan keadaan pandemi ini. Kita nggak boleh tertidur, bahkan cuek dengan keadaan-keadaan pandemi seperti ini. Kenapa sih kita lagi heboh nih soal pandemi? Memang dari pandemi ini membuat semuanya mulai luntur. Saya belajar ke sini. Dalam 1 bulan belakangan saya menyadar orang-orang mulai banyak yang mengeluh, dan termasuk saya juga sempat berpikir dari semenjak pandemi itu masuk ke dalam Indonesia dan mulai menyerang, dan khususnya menyerang pekerjaan saya mulai berpikir, saya mulai kehilangan penghasilan, mulai surut penghasilan, mulai keluar kata-kata seperti itu. Tapi belakangan saya diingatkan sama Tuhan bahwa sebelum kejadian ini kita mengucap syukurkah akan setiap kebaikan Tuhan gitu. Kalau yang kemarin kita mengucap syukur selalu atas kebaikan Tuhan, masih ada taraf normal, kita masih bisa ngomong sama Tuhan kenapa terjadi seperti ini. Tapi anak Tuhan yang cuman ngedumel aja pada saat ini lagi menyerang, tapi belakangannya pada saat lagi enak-enak gak pernah mengucap syukur atas segala dahsyat dan ajaibnya Tuhan atas hidup kita. Saya rasa itu gak fair. Betul ya? Gak fair, gak adil. Jadi dulunya lagi enak-enak kemana? Dia serang saat ini, Tuhan lagi proses, baru kita mulai ngedumel. Gak sadar bahwa kejadian kita itu itu dahsyat dan ajaib. Gitu. Itu saya mulai berpikir, artinya lihatlah kebaikan-kebaikan Tuhan, lihatlah penyertaan-penyertaan Tuhan sepanjang hidupmu. Apakah selama pandemi ini Tuhan gak menyertai kita? Mustahil. Pada saat kita bangun tidur, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menerima makanan dengan baik masuk ke dalam tubuh kita. Itu udah satu proses bentuk penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Kesadaran itu membuat saya mulai menyadari bahwa pandemi ini justru gak merusak sebenarnya. Pandemi ini gak merusak. Mungkin rusak secara
pekerjaan, sekolah, hal-hal lain di luar sana, tapi justru membangun rasa kesetiaan kita sama Tuhan. Justru pandemi ini gak merusak kita. Justru waktu kita makin banyak sama Tuhan. Saya pernah sampaikan ini dalam firman Tuhan sebelumnya. Justru waktu kita bersama-sama dengan Tuhan makin banyak, makin intim sama Tuhan. Makanya mungkin dunia mulai hancur, tetapi hidup kita semakin kuat dan kokoh dalam Tuhan. Itu yang harus terjadi di dalam anak-anak Tuhan. Lama-kelamaan buktinya apa? Tuhan pelihara saya. Tuhan pelihara. Ternyata dalam keadaan ini mulai sekolah, teman-teman mungkin tahu saya mengajar private, hilang karena ya nggak bisa tatap muka. Bagaimana bisa mau tatap muka, ketemu juga susah. Walaupun kemarin sempat ada Zoom juga, tetap nggak bisa berlaku. Tapi buktinya apa? Lama-kelamaan kebutuhan akan pengajaran, ternyata pelajaran itu makin banyak diperlukan karena mereka merasa kayaknya agak kurang kalau untuk secara daring, secara online saja. Akhirnya apa? Butuh tambahan. Dan saya bersyukur saya nggak pernah menyadari bahwa Tuhan begitu luar biasa pelihara saya. Lama-kelamaan saya sampai bingung, sampai artinya apa? Jadwal juga mungkin lama-lama mulai bertambah semua karena kebaikan Tuhan. Apa pernah terlintas dalam pikiran saya? Enggak. Tetapi yang saya lakukan adalah cuma saya mengucap syukur dan saya sadar bahwa kejadian saya sampai hari ini adalah semua karena dahsyat dan ajaibnya Tuhan. Tangan Tuhan sendiri yang membentuk kita semua. Jadi dalam Mazmur 139 ayat 14 tolong diingat buat teman-teman semua. Ketika teman-teman mulai goyah, ketika teman-teman dan saya mulai kehilangan arah, mulai mabuk, mulai yang dikejar itu udah mulai bukan Tuhan lagi, mulai ngerasa bahwa hidup ini semua karena uang, hidup ini semua karena kebahagiaan, hidup ini semua karena kumpul-kumpul, hidup ini semua karena hal-hal kemewahan. Bukan, tapi hidup ini semua cukup karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, yang Tuhan Yesus buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi Tuhan buat hidup kita. Ini firman Tuhan, ini renungan yang saya sampaikan buat sore hari ini, buat teman-teman semua. Tetap jadi pelaku firman Tuhan. Mulai sadar lagi. Yuk sadar lagi. Yang tetap sadar, yang terus sadar sampai hari ini, wah luar biasa. Hebat. Nanti ada waktunya kita akan ketemu kembali seperti biasa. Nanti akan ketika kembali lagi seperti biasa, ketemu lagi di ibadah-ibadah lagi di gereja, ketemu lagi dalam persekutuan-persekutuan lagi. Saya percaya yang diseleksi sama Tuhan yang tadi, yang sadar akan kebaikan dan dahsyatnya Tuhan, akan tampil jadi orang-orang pemenang. Akan tampil jadi orang-orang tuh yang timbul, udah lama ya kita gak pernah ketemu, udah lama ya 1 tahunan kita gak ketemu, mungkin seperti itu secara fisik. Tapi pas sudah ketemu, ada sesuatu yang beda dari kamu. Ada sesuatu yang tampil beda dari sebelum kita waktu itu pandemi ini belum ada. Kok jadi tambah hebat, kok jadi tambah bijak, kok jadi lebih tambah berapi-api dalam melayani Tuhan, jadi tambah lagi bijaksana lagi, jadi tambah berhikmat lagi. Itu seleksi proses yang saya renungkan, bahwa hari-hari ini adalah proses penseleksian Tuhan. Tuhan akan mau ambil orang-orang yang benar-benar ikhlas dan tulus, yang mau ikut sama Dia, yang sadar, yang masih sadar, ayo ikut saya gitu. Jadi itu yang saya bisa dapat dari firman Tuhan, dan saya mau bagikan kepada teman-teman semua. Sekali lagi tetap semangat. Bukan cuma kampung tangguh yang ada di dalam RT dan RW yang lagi dijalanin, tapi semua teman-teman youth di sini juga harus jadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Amin, puji nama Tuhan. Kita mau berdoa dan kita mau tutup ibadah kita pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bapa yang baik, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan begitu dahsyat dan ajaib. Begitu karya-karya Tuhan yang Tuhan buat bagi kami hingga sampai hari ini ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan Tuhan. Mampukan kami untuk kami terus menyadari segala kebaikan Tuhan. Kami melihat karya-karya Tuhan yang terjadi dalam hidup kami di tengah-tengah keadaan
keadaan sekalipun yang mungkin orang lain lihat, ini keadaan yang mencekam, ini keadaan yang memprihatinkan, tapi bagi kami di dalam Tuhan, cukup Tuhan Yesus saja yang memberikan kami kemurahan. Kami sudah sangat mengucap syukur atas segala nikmat-nikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati buat teman-teman Youth dan GC yang masih boleh tetap setia untuk mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan pakai. Kiranya seleksi-seleksi di hari-hari ini ya Tuhan, kami adalah bagian yang Tuhan pilih. Kami adalah bagian yang Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ketika pada sampai waktunya, kami akan tampil menjadi pemenang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, memberkati semua pembina-pembina GC, juga semua teman-teman youth, semua staff GC. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan pakai lebih heran dan lebih dahsyat lagi dalam setiap pelayanannya Tuhan Yesus, agar kami boleh tetap meluangkan waktu yang terbaik kami untuk Tuhan, untuk waktu-waktu kami intim selalu dengan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua. Inilah persembahan kami, inilah penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus dan Roh Kudus memberkati kami semua. Terpuji nama Tuhan Yesus dari kekal sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.